Segmen Opinion. Pemerintah resmi menetapkan hari libur dan cuti bersama tahun depan sebanyak 24 hari. Jumlah ini lebih banyak dari tahun ini yang hanya 20 hari. Asosiasi Pengusaha Indonesia pun menyoroti kebijakan itu khususnya terkait dengan produktivitas dan kompetensi Indonesia yang sebenarnya juga belum paling hebat dibanding negara lain. Jika dihitung dengan cuti bersama, hari libur Indonesia saat ini merupakan yang terbanyak ketiga di dunia, hanya di bawah Kamboja dan Sri Lanka. Apa komentar Anda mengenai jumlah hari libur dan cuti bersama di Indonesia ini? 633-9160. Ya, saya kira sebelum keputusan itu diaklamasikan atau diumumkan, harusnya dari pihak pengusaha yang tergabung dalam komunitas tersebut berkompromi dengan pemerintah ya, sebelum jadi satu keputusan final. Karena kalau merasa keberatan dengan cuti bersama, itu kan tentunya akan mengurangi tingkat produktivitas dari karyawan maupun jumlah income atau omset dari perusahaan tersebut. Jadi harusnya didiskusikan kembali apa yang keberatan, apa memang bisa dialokasikan. Seperti beberapa waktu yang lalu pada saat pandemi libur dialokasikan, ini tidak libur, harusnya libur tidak libur karena takut cuti bersama atau wabah pandemi bertambah. Jadi itu harus dibicarakan. Buat sebaliknya buat tenaga kerja itu merupakan hal yang menggembirakan ya, selama ada dana untuk beristirahat ataupun bisa menikmati liburan bersama keluarga. Nah ini korelasinya menjadi satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Kalau memang bisa didiskusikan, jangan sesudah menjadi keputusan baru dikomplain. Ini kan jadi ribet itu. Saya kira demikian. Yang satu itu, ini menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah ya. Katanya hati-hati tahun depan itu bakal ada krisis dunia, bukan hanya Indonesia ya. Tapi kok kayaknya santai-santai aja. Gimana Indonesia itu nanti kalau ada krisis itu ngadepinnya kalau begini caranya. Terus yang kedua, kalau Indonesia mau maju, itu jangan contoh negara kayak Sri Lanka atau Kamboja. Contoh negara-negara lain gitu, mereka tuh bisa maju tuh karena giat. Boleh lah kalau di negara musim dingin tuh ada libur musim dingin boleh. Tapi pada saat lagi selain musim dingin mereka kerjanya didobel gitu Bu. Kalau Indonesia mau liburnya panjang boleh, tapi kalau hari biasa kerjanya didobel atau dikali 3 kali lipat tuh, mau nggak begitu? Kalau mau sih nggak apa-apa. Mungkin dari sisi pekerja ya, dari kacamatanya ya, bahwa untuk libur yang disebutkan 24 itu tuh ada di hari Minggu juga ada loh. Jadi nggak persis di hari kerja semua. Terima kasih. Ya, jadi saya lihat tuh cuti bersama sama cuti libur nasional 2023 yang lebih banyak, karena saya perhatikan tuh banyak yang hari kejepit. Jadi pemerintah saya lihat di sini cukup arif ya untuk hari kejepit tuh di sekalian gitu. Contoh misalnya saya lihat tanggal 1 Januari jatuh hari Minggu, di tanggal 2-nya itu diliburkan Januari. Lalu ada Juni, hari 1 Juni kalau nggak salah hari kesaktian ya, libur itu jatuh hari Kamis kalau nggak salah ya kan. Lalu hari ada Waisaknya di hari Minggu apa gimana, jadi Jumatnya itu kejepit diliburkan juga. Jadi ini ada ruang buat negotiation atau ruang buat untuk cuti bersamanya ini ada kemungkinan ya, kalau nggak diliburkan mungkin nggak efektif karena tanggung. Misalnya Kamis libur, Jumat kerja sehari, Sabtu Minggu gitu libur gitu misalnya kan, Sabtu kan libur gitu, jadi banyak yang nggak efektif gitu. Jadi saya rasa sih sah saja ya. Buat pengusaha mungkin keberatan ya, bosnya mungkin libur tapi anak buahnya juga mau libur lah ceritanya gitu. Kalau misalnya nggak mau libur kan tinggal ini aja diatur aja bagaimana supaya mereka bisa tidak libur gitu, mungkin dikasih bonus atau tambahan atau lemburan begitu. Ya, menurut saya libur kita di Indonesia itu kalau dibandingkan dengan libur-libur di negara maju masih relatif sedikit ya, karena mereka lebih banyak libur, sementara kita itu kalau libur itu jatuh hari libur ya, Sabtu atau Minggu, mungkin tidak masuk, jumlahnya tidak akan 24 ya. Nah, sehingga menurut saya ini masih normal lah ya. Jadi malah menurut saya jumlah cuti yang umumnya
12 hari kerja itu masih kurang ya. Banyak yang jumlah hari cutinya lebih banyak ya dari 12 ya. Ya, kita ini jadi sebagai pengusaha ya, kita mikir dari sisi pengusaha itu bayar gaji 13 bulan plus THR lagi, jadi kurang lebih jadi 14 bulan. Tapi efektif bekerjanya tadi kalau dihitung Sabtu Minggu, kalau nggak dihitung bekerja itu kan 1 tahun ada 52 minggu, berarti 52 hari. Sabtu juga 52 hari, 104 hari tambah 24 hari libur lagi, berarti 3 bulan hilangnya, berarti cuma 9 bulan Pak kerjanya. Bayarnya 14 bulan, kerjanya 9 bulan. Ya bagaimana ya produktivitasnya seperti apa? Nah, ini mungkin kita mesti bicara pada presiden kita, tapi bukan presiden Pak Jokowi, tapi yang harus kita bilang adalah presiden buruh itu, Said Iqbal itu tiap hari koar-koar, dan saya bingung presiden yang itu kok nggak ganti-ganti. Nah, suruh dia berpikir bagaimana produktivitasnya seperti ini. Terima kasih. Jadi menurut saya bukan banyaknya yang terpenting ya dari jumlah hari libur itu, tapi pengaturannya bagaimana hari libur itu bisa dimanfaatkan oleh kaum buruh itu dengan optim gitu ya. Misalnya hari libur yang mengumpul gitu, misalnya 3 hari 4 hari gitu di pas hari raya Natal ataupun hari Idul Fitri. Nah, itu harus dibikin sedemikian rupa sehingga cukup waktunya bagus buat mereka untuk liburan gitu ya. Jadi bukan yang libur Sabtu di tengah-tengah minggu gitu, itu nggak cukup bagus gitu, nggak bikin orang juga cukup senang gitu. Menurut saya yang pengaturan waktu tadi biar masyarakat ini bisa piknik, healing ke masyarakat, ekonominya juga menyebar gitu kan, mereka belanja gitu di kampung gitu ya. Terima kasih. Ya, sudah menciptakan undang-undang bebas bersyarat yang mendukung penjahat, masih juga nih eksekutif legislatif dan pelaksanaan yudikatif mau menciptakan kebijakan yang banyak liburnya ketimbang kerjanya. Ya bisa merugikan pengusaha lah, atau bisa merugikan APBN ya, yang negeri-negeri udah dibayar tapi kerja cutinya kepanjangan, kerjanya sedikit dalam 1 bulan. Misalnya seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Kayak liburan mereka ngatu-ngatu yang nggak keruan. Sebenarnya hajat hidup orang banyak ini, rakyatnya ini yang diatur. Sekarang ini kesejahteraan rakyat ini udah menurun benar. Ini sampai hari libur lah. Waduh, kinerjanya apa dari pemerintah kita dengan DPR kita ini? Kita sebagai rakyat jelata ini menggaji mereka walaupun kita tidak makan. Mereka tidur nyenyak, gaji tetap jalan terus. Jadi kembali lagi, coba yang signifikan lah negara ini dan rakyatnya ini. Rakyatnya ini udah terbengkalai semuanya. Mereka senang-senang gitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Ya boleh-boleh aja ya, karena kan itu kan hari libur kan termasuk cuti bersama, bukan hari libur. Karena cuti aja kan sudah biasa setiap tahun kan udah hampir 12 hari. Jadi 12 kurang berapa kan tinggal berapa hari aja hari liburnya. Jadi sebenarnya wajar-wajar aja lah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi. Yang lainnya 633-9160. Opini komentar Anda silakan kembali, kami tunggu mitra bisnis. Pak Jimmy, selamat pagi. Pagi ya. Silakan. Ada efek bagusnya juga ya kalau yang kita di bisnis wisata atau yang buka di mall gitu, restoran ya, kalau ada tanggal merah liburnya kan omsetnya lebih naik gitu ya. Tidak melulu jelek juga sih. Mungkin teman-teman yang karyawannya banyakkan di pabrik atau begitu, itu masalahnya mungkin produktivitasnya yang ditingkatkan, atau mungkin mereka terbentur dengan banyaknya libur, nanti urusan sama birokrasi, banyakkan yang libur, itu masalahnya sebetulnya sih. Bukan masalah bagaimana, ini sih ada juga yang diuntungkan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.